buat seluruh permata yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar semua permata yang terkasih? Kiranya harapan kami permata tetap memiliki semangat dan tetap berkarya di dalam Tuhan. Yang terbaik selalu akan kita berikan atas kehidupan kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan di PA Permata di minggu ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada minggu ini Tuhan masih berkenan memakai kami untuk dapat mempersiapkan diri kami untuk ambil bagian dan mengikuti PA Permata. Biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu yang menyala-nyala atas diri kami, Roh-Mu yang bekerja dan berkarya atas kegiatan PA Permata ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk dapat membukakan pikiran dan hati kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Mari kita membuka kitab Roma pasal 8. Dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita semua. Hidup oleh roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh Allah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, jika adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan yang kami bacakan sebagai dasar renungan kita di PA Permata minggu ini. Dan yang menjadi tema di PA Permata ini adalah Roh Allah diam di dalamku. Shalom Permata. Pada minggu ini satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, buat seluruh anak kami yang terkasih, adik-adik kami Permata. Kiranya bagaimana roh Allah yang kita pahami dan yang mampu kita rasakan kehadirannya di dalam hidup kita, mampu kita saksikan di dalam kehidupan kita, bahwa roh Allah itu ada di dalam diri kita. Satu hal, bagaimana kamu sebagai Permata menyadari bahwa Allah bekerja ataupun roh Allah bekerja di dalam hidupmu. Untuk membangkitkan alam kesadaran kita bahwa roh Allah itu ada pada kita, salah satunya adalah kita harus memahami dan menyadari bahwa kehidupan kita saat ini, kita bisa melakukan segala aktivitas dan kita bisa mewujudkan kehidupan kita ini benar-benar hidup adalah ketika roh itu ada bersama kita. Kalau roh itu tidak bersama kita, kehidupan kita tidak akan ada. Hidup kita akan mati.
kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada roh Allah yang hidup di dalam kita. Permata yang terkasih, atas kesadaran itulah bagaimana kita memaknai kembali kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita bisa berbicara, tentunya atas segala sikap kehidupan kita. Bagaimana kita bersedia dipimpin oleh roh itu. Kita sadar kembali, tanpa roh Allah ada di dalam diri kita, kita ini hanyalah segelintiran debu yang tidak memiliki makna apa-apa, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang tidak bisa melakukan apa-apapun di dalam dunia ini. Oleh karena itu, roh itu adalah roh kehidupan bagi kita. Jadi namanya kalau kita hidup, apa yang harus kita lakukan? Tentu kehidupan kita juga memberi makna atas bimbingan, tuntunan yang diberikan roh itu kepada kita. Sehingga roh Allah tersebut, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Roh Allah, Roh Kudus itu memberi materai kepada kita. Dan materai itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Jadi materai itu kita terima sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi materai yang diberikan kepada kita itu memberi tanda kepada kita bahwa roh itu melindungi kita, memimpin kita, menuntun kehidupan kita sepanjang masa. Jadi permata yang terkasih, pada kesempatan ini, ketika kita menyadari bahwa roh Allah itu bekerja atas diri kita, berarti di situ kita bersedia dipimpin. Di situ kita mendapatkan kekuatan. Di situ kita mendapatkan ketenangan. Di situ kita mendapatkan penghiburan atas kehidupan kita. Jadi di dalam kita memahami ataupun memaknai kembali bagaimana roh Allah itu berdiam di dalam diri kita. Karena kita memberi kesempatan atas roh itu bekerja pada diri kita. Caranya bagaimana kita membiarkan roh itu bekerja? Tentunya di dalam segala kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, mulut kita, dan hidup kita seutuhnya. Kita bersedia dipimpin. Bukan lagi ego kita yang bekerja, bukan lagi kekuatan kita yang bekerja, bukan lagi logika kita yang bekerja, tapi roh Allah yang memimpin dan menguasai kehidupan kita. Dengan keimanan kita, dengan kesediaan kita, dengan ketaatan kita dipimpin oleh roh. Tentunya kita bersedia dan bisa merasakan Allah itu, roh Allah itu ada di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam memaknai PA Permata di minggu ini, satu hal yang perlu kita pahami dan imani adalah ketika kita sudah sadar roh Allah ada dalam diri kita, tentunya roh itu bekerja dan pekerjaan roh itulah yang akan kita saksikan sebagai permata, sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang kuat, sebagai orang-orang yang memiliki kesempatan yang lebih besar lagi untuk dapat melanjutkan segala karya dan pengabdian kamu hidup di dunia ini. Tentunya hal apa yang bisa kamu saksikan? Bahwa hidup kamu dipimpin oleh roh. Banyak yang bisa kita saksikan. Salah satunya adalah ketika roh Allah itu bekerja di dalam diri kamu, tentunya membuat kehidupan permata memiliki komitmen yang kuat. Permata bukan permata yang takut hidup di dunia ini, takut melakukan apa-apa, tidak memiliki percaya diri. Permata itu tentunya melalui pimpinan Roh Kudus, permata bisa melakukan karya yang dahsyat, karya yang hebat di dunia ini atas pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, marilah di PA Permata kita minggu ini nyatakan bahwa roh Allah itu diam di dalam diri kamu. Dan roh Allah itu bekerja di dalam diri kamu. Sehingga permata-permata yang mengandalkan roh Allah yang bekerja di dalam dirinya, mereka bersedia dituntun, mereka setia di dalam iman, mereka menjadikan roh itu sebagai kemenangan atas dirinya. Sama seperti ketika Paulus katakan di dalam teks kita,
Apa yang Tuhan berikan kepada Kristus untuk dapat menyatakan roh kemenangan bagi dia, Tuhan akan berikan juga kepada kita sebagai orang yang percaya kepada dia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada PA Permata ini, marilah kita bersama-sama dengan Kristus. Roh Allah ada pada Kristus, roh Allah itu juga ada pada kita. Kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Kita akan menerima kekuatan seperti Kristus menerima kekuatan Allah yang menyertai dia ketika dia menjalani misinya di dunia ini. Permata juga seperti itu. Dia memiliki kekuatan. Apapun persoalan, penderitaan, ataupun pergumulan kamu hidup sebagai permata, ingat, Kristus juga menerima kekuatan dari Allah. Orang yang percaya juga menerima kekuatan itu dari Tuhan. Sama seperti ketika Bapa memberikan kekuatan kepada Kristus, kita juga dia akan berikan kekuatan itu. Dan Tuhan memberikan kesempatan juga bagi kita untuk bersama-sama menderita dan menerima kemuliaan yang diberikan oleh Bapa di surga bagi kehidupan kita. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bagaimana Engkau memateraikan roh-Mu bagi kehidupan kami. Kiranya kami layak menerima roh Tuhan tetap berdiam di dalam diri kami. Dan bagaimana Engkau bekerja melalui roh-Mu bagi kehidupan seluruh anak-anak permata. Berkati firman ini Tuhan agar menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi motivasi di dalam kehidupan anak-anak kami permata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.